Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi las. Pengelasan adalah pekerjaan penyambungan logam dengan menggunakan proses pemanasan setempat, sehingga terjadi ikatan antara logam yang disambung. Pada proses las elektroda tersebut, busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam induk yang akan menghasilkan energi panas. Energi panas inilah yang akan mencairkan ujung kawat elektroda dan bahan induk secara setempat. Logam induk yang sama-sama sedang cair akan bercampur dengan logam cair yang berasal dari kawat las yang membentuk kawat cair, dan kemudian akan terjadi proses pembekuan logam las. Lasmo merupakan proses penyambungan dua buah keping logam yang sejenis atau lebih dengan menggunakan sumber panas dari listrik menggunakan elektroda terbungkus sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Fungsi-fungsi bagian dari mesin lasmo ini adalah sebagai berikut. Generator listrik sebagai perantara dari sumber listrik untuk mengeluarkan output arus listrik yang dihasilkan ke elektroda dengan memiliki fungsi pengatur besaran arus atau ampere yang keluar. Ground sebagai penetral arus yang keluar dihubungkan ke media di mana logam induk berada. Elektroda las sebagai material utama untuk menyambungkan dengan objek las, dihubungkan ke kabel listrik beraliran las. Pemagangan elektroda berguna untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga mengelas tidak merasa panas saat mengelas. Sumber tegangan diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafo las, sedangkan mesin las DC selain trafo juga ada yang dilengkapi macam-macam sambungan las. Sambungan sudut dalam T-joint atau L-joint, sambungan luar corner joint, sambungan tumpang atau lap joint, sambungan celah atau short joint, sambungan tumpul atau butt joint. Ini adalah contoh-contoh sambungannya. Ini sambungan T-joint, corner joint, sambungan tumpang, sambungan slot, sambungan tumpul, dan tibut joint. Posisi pengelasan pada plat. Posisi flat sambungan supul 1G. Posisi flat sambungan sudut atau fillet 1F. Posisi horizontal sambungan tumpul 2G. Posisi horizontal sambungan sudut atau fillet 2F. Posisi tegak sambungan tumpul 3G. Posisi tegak sambungan sudut atau fillet 3F. Posisi di atas kepala sambungan tumpul 4G. Posisi di atas kepala sambungan sudut atau fillet 4F. Dan ini adalah contoh-contoh gambar posisi pada pengelasan. Elektroda. Besar kecilnya ampere las terutama tergantung pada besarnya diameter elektroda dan tipe elektroda. Bagian komponen elektroda, suhu elektroda atau kawat las. Suhu elektroda atau kawat las merupakan logam pengisi yang akan melalui bersama-sama dengan bahan induk dan kemudian membeku bentuk kapolas. Pembungkus elektroda atau flux terbakar dan melindungi kampuh las yang sedang terbentuk terhadap pengaruh yang rusak dari udara sekelilingnya. Selain berfungsi melindungi kampuh las, mencegah terbentuknya sudah dalam logam suatu pada proses berlangsung membentuk truk pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan pendinginan. Hal ini bertujuan agar las-lasan jati tidak ketat dan rapuh, menstabilkan terjadinya busur atau arch welding, dan mengarahkan nyala busur las sehingga mudah dikontrol, membantu mengkontrol dan frekuensi tetesan logam cair. Prosedur instalasi las listrik. Langkah-langkah pemasangan mesin listrik sebagai berikut: menyiapkan mesin las dan perangkapnya pada tempatnya, memasang kabel-kabel arus pada mesin las, menggelar kabel-kabel las, menempatkan pemagangan elektroda pada tempatnya, mengikatkan klem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan daerah pengelasan, memasang stop kontak ke jaringan listrik umum, menghidupkan mesin, menyetel arus mesin las, mesin elektroda, dan pengelasan siap dilaksanakan. Penyalaan busur las. Busur las dapat digunakan dengan menyentuh ujung elektroda dengan benda kerja.
Sebaliknya, untuk memadamkan busur las dengan cara menjauhkan busur elektroda dari benda kerja. Ini adalah contoh penyalaan dari busur las. Menjalankan elektroda. Setelah diperoleh busur las, maka kemudian elektroda dijalankan pada kecepatan tertentu untuk membentuk alur las. Menjalankan elektroda boleh ditarik lurus maupun diayun dengan selalu menjaga busur las pada ukuran yang stabil. Sudut elektroda terhadap benda kerja tergantung posisi pengelasan. Ini adalah contoh-contoh gambar menjalankan elektroda. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.